Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu video keempat ya, sebelumnya itu atau modul keempat, seperti itu. Langsung saja, ini mungkin saya buat ini karena waktu sangat mepet ya untuk melakukan daring dengan kalian. Jadi saya membuat eh, ini sendirian tanpa penonton, tapi tetap saya rekam, nanti saya upload di Facebook. Baik, diperhatikan. eh, ini yang video kemarin kita sudah berhasil membuat beranda. Jadi ada beranda HTML di mana beranda HTML ini sudah diisi dengan indeks 2 ya, indeks 2 seperti ini ya. Indeks 2 seperti ini. Kemudian telah kita buat indeks 2, kita juga sudah mengubah beberapa, bukan beberapa sih, eh, banyak link yang itu kita tambahin dengan statik, kemudian di not statik ya. Jadi ini sudah selesai semuanya. Untuk gambar-gambarnya sudah saya gabungkan di image ya. Kalau kita lihat ke bawah lagi, kita review dulu. Bagian bawahnya sudah juga kita sudah membuat beberapa ini produk ya, sudah kita linkkan dengan statik, karena sebelumnya kita sudah menyimpan semua file yang ada pada template di statik seperti ini. Oke. Jadi setelah selesai semuanya, kita akan bagi ini menjadi beberapa bagian sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu ada bagian statis dan bagian dinamis seperti itu ya. Baik, kita cek dulu ini modulnya apa, bukan modulnya sih, apa, eh, template-nya. Nanti kita akan tetap berhubungan dengan template-nya. Jadi yang kemarin JS, image, font, CSS, kemudian ada lagi yang di bawah styles dan sticky sidebar, ini sudah kita pindahkan di bagian statik ya. Baik, selanjutnya ini mungkin modulnya menyusul ya, karena yang waktunya mepet, dan pertemuan kita kan kalau nggak salah di hari Selasa ya. Jadi saya buat ini sendirian tanpa mahasiswa ya. Baik, langsung saja. Itu sudah semuanya, kita lihat ke bawah, sudah semuanya. Tapi nanti ada beberapa yang kita hapus ya. Kayak ini kita nggak usah ini dihapus. Kemudian bagian ini juga kita hapus, bagian atas kita hapus. Nanti tapi ini tetap ada. Nanti ini kategorinya apa? Kan kita udah siapkan dua banner, sorry. Jadi ini nama kategorinya apa? Kemudian barang-barang atau produk yang sudah berelasi dengan kategori dan seterusnya. Ini kemudian ini juga kita hapus, kemudian trending ini mungkin kita tetap, ini kita juga hapus di bagian ini di bagian bawah kita hapus. Kita contohkan eh, aplikasi sebelumnya yang sudah saya buat. Jadi kita arahannya itu pada aplikasi ini ya, Clarak Store. Oke, ini acuannya kita buat di sini. Jadi mirip. Jadi nanti ada beberapa yang kita akan hapus di bagian menu yang banyak seperti ini, kita nanti hapus. Kita menunya cuma ada beranda, profil, produk, pemesanan, hubungi kami seperti itu ya. Dan ini juga, ini di bagian atas juga tidak akan ada ini ya. Kita fokus pada ini ya datanya, tapi tetap datanya akan bisa dihapus di bagian sini. Baik, kita lanjut dulu. Jadi kita akan membuat mirip seperti ini, Clarak Store ini ya. Kita langsung action dulu. Kita buka berandanya. Ini kita harus membagi menjadi beberapa bagian. Oke, mudah sekali sebenarnya kalau kalian paham tentang tag yang namanya div. Jadi div itu tag yang berpasangan ya. Ketika ada div pembuka, maka ada div penutup. Itu pahami. Sebenarnya itu adalah pembelajaran tentang HTML dasar ya.
Kemudian ketika ada header, maka ada yang namanya apa namanya itu header, kayak penutup header seperti itu ya. Oke, contohnya ini ya. Ini header ya, ini kan ada penutupnya ya. Klik. Nah, ini artinya ini bagian header. Lihat halamannya 53 sampai 420. Ini adalah halaman header. Kemudian di sini ada kategoris. Berarti kategoris itu di bagian ini ya. Baik, baik. Jadi ini heading, sini heading ya. Ini kemudian yang statis, kita statis, kita klik lagi sampai bagian bawah. Mungkin agak banyak karena kita juga membutuhkan ketelitian ya. Nah ini jadi ini footer ya, ini bagian footer, free delivery, kita cek free delivery pasti ada di bagian bawah ya. Oke, free delivery, oke ini ya bagian bawah ini ya. Berarti uh, di bagian ini semuanya, di bagian ini semuanya ya, ini sampai ini adalah bagian eh, apa namanya statis ya, atau bagian beranda ya. Selanjutnya ini kita copy atau kita blok semuanya, kita blok ya, blok sampai bagian ini, kemudian kita cut, dengan ragu-ragu kita cut semuanya, kita letakkan di bagian base. Kita hapus semuanya dulu. Oke, ini ya, ini bagian headernya belum kita pisah. Yang terus kemudian di bagian beranda, di bagian beranda kita cut lagi yang bagian footer ya. Di footer, oke, ini footer semuanya. Ini apa ini? Coba kita cek. Ini produk ya. Ini produk yang ada pada eh, pada beranda ini. Oke, tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Nanti ini akan berhubungan ya. Ini, oke, kita pelajari dulu tentang ini. Ini adalah modal. Jadi kalau kita lihat barangnya, maka muncul. Nah, ini ya, muncul seperti ini. Nah, ini produknya yang kita klik ya. Contohnya kita ada tulisan seperti ini. Read, read view. Kita perhatikan di bagian ini, di bagian produk ini, ada read view. Mana read view? Nah ini, read view, referensi, review ini ya. Jadi bagian ini itu apa ya? Bisa dikatakan ini eh, berhubungan dengan ini. Jadi kalau kita klik di bagian ini, bagian mana? Bagian ini menampilkan data yang ada di sini, yang ada di modal yang ada di sini. Jadi kita harus pahami semuanya dulu, nanti biar mudah pemahamannya ya. Kayak seperti ini ya. Ini kayaknya juga sama. Kita klik coba yang keluar ini kan ya. Baik, baik ini sudah keluar sama ya. Jadi klik yang barang yang kita klik itu sama. Jadi nanti yang menandai itu bisa berupa ID, bisa berupa ID, ya seperti itu, bisa berupa ID atau eh, jika ID-nya sama seperti itu ya. Jika ID-nya sama maka dikliknya itu muncul gitu. Baik, langsung saja. Eh, ini sudah kita potong, kemudian di bagian ini juga kita akan potong. Ini potong juga di cut, ya, kita letakkan bagian bawah sendiri. Hmm, terus ke bawah, ini kita letakkan di bagian
bawah. Oke, ini sudah saya letakkan. Kemudian setelah selesai ini kita berikan blok. Kita ke atas dulu, ini footer masih online short, kita cari header di bagian atas, ini masih kita cari header. Baik, ini header ya. Ini jadi di bagian header. Kemudian setelah itu, setelah selesai kita tambahkan blok. Oke, kita copy dari sini saja ya sebelumnya. Bloknya itu apa ya? Bloknya itu kita tambahkan ini kayak gini ya. Kita kosongin tapi ya. Kita kosongin, ini kita hapus. Baik, kita hapus. Kita hapus. Kemudian di bagian beranda ini, bagian atas sendiri, itu ini kita hapus ya. Kita hapus. Bagian beranda itu kita berikan load, load statisnya gitu, karena kita ambil data load statik. Kemudian setelah selesai load statiknya, kita tambahkan extend ya, extend dash, karena kita ngambil datanya dari dash. Seperti ini. Baik, kemudian kita juga buatkan ini eh, blok konten, di mana blok kontennya itu mencakup isi. Jadi ini kita copy, kita cut dulu, kita letakkan di bagian bawah. Ini membutuhkan ketelitian ya. Jadi kalau kalian nggak teliti, maka akan agak jelek ya, atau bisa kacau tampilannya. Baik, itu sudah. Kemudian kita coba jalankan. Kalau tidak ada perubahan, berarti berhasil. Baik, ini ada yang salah. Kita cek dulu yang salah apa. Extends, tag-nya tidak ada katanya. Mungkin saya lupa meletakkan teksnya. Teksnya, baik. Kita cek dulu. Teksnya, oke. Black content, sudah. Ini saya salah penulisan. Atau bagaimana? Ini N black content. Ini slot static, berandanya. Kita letakkan ini di atas lagi, coba. Kayaknya mintanya di atas ya, extendnya. Oke, kita letakkan di atas. Apakah bisa? Baik, kita jalankan dulu. Apakah masih error? Masih di first, ya kan? Dia harus paling atas posisinya. Baik, sekarang sudah tidak ada yang error. Baik, sudah tidak ada yang error. Kemudian kita akan melakukan sedikit, bukan sedikit sih, kita akan memindahkan bagian navbar ini. Ini kan masih banyak ya navbarnya. Ya, navbarnya masih banyak. Kita akan dipindahkan navbar tersebut ke navbar.html yang sudah kita buatkan. Baik, di sini kita ke base dulu. Bagian ini kita cek navbar. Kita cari navbar. Biasanya akan ada tulisan navbar, tag awalan navbar, dan tag akhiran navbar. Seperti itu. Kita cari ke bawah lagi. Nah, ini ada ya, navbar ya. Kita klik di sini. Nah, ini adalah awalan navbar dan akhiran navbar. Kita cut ini. Kita cut. Kemudian kita tambahkan include navbar. Navbar.html. Kemudian yang tadi yang sudah kita cut, kita pindahkan di bagian ini. Baik. Sudah kita pisahkan bagiannya. Kemudian sesuai dengan permintaan yang di sini hanya ada beranda, profil, produk, pemesanan, kemudian hubungi kami. Ya, kan? Hubungi kami, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5. Jadi kita lakukan modifikasi di bagian ini. Kita hapus yang tidak perlu. Kayak gini ya. Kita hapus semuanya. Jadi nanti akan hanya ada 5. Ini hapus semuanya ya. Hati-hati linya itu kita hapus. Ini ya, jadi kita hapus lilinya ini ya. Awalan dan akhiran, kemudian kita kosongin, kemudian ini kita ubah dulu ini ya, linknya. Oke, kita hapus, kemudian ini kita berikan nama beranda. Kita rapikan dulu. Ini beranda.
Kemudian kita lihat hasilnya akan hanya ada sedikit. Ada tentang ini, nah ini hutang, kemudian sesuai dengan ini yang diminta ada profil produk pemesanan hubungi kami. Berarti yang di sini kita ubah menjadi eh, profil. Baik, kita ubah ini menjadi profil, kita hapus linknya dulu, kita ganti menjadi profil. Profil. Baik, di sini kita ganti menjadi produk. Oke, linknya kita hapus. Kemudian ada pemesanan, ini juga kita hapus ya, ini tidak butuh, kita hapus. Jadi menunya sudah kita sedikitkan. Kemudian ada pemesanan, 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 itu ya, pemesanan. Kemudian di sini juga ada hubungi kami. Hubungi kami. Kita lihat hasilnya bagaimana. Apakah sudah sesuai? Nah, ini baik, sudah sesuai ya. Soalnya kita ketik, ini mintanya ini ya. Jadi kita tambahkan kelas ini aja biar lebih rapi semuanya dan agar sama dengan tulisan yang ada di halaman beranda. Tambahkan, kita sesuaikan lagi. Baik, sudah sesuai ya. Ini hubungi kami masih seperti ini, tapi ini cukup sudah muncul tapi ya. Ini baik, kita cek lagi. Ada yang lupa kayaknya. Oke, holding. Oke, ini sudah selesai. Tidak ada ini. Sudah selesai ya bagian ini, bagian heading. Kemudian di sini kita tambahkan URL itu kita berikan beranda, tulisan beranda, beranda ngambil dari itu ya, ngambil dari urls.py yang ada di apps website. Kita cek sekarang sudah aktif ini ya. Kita nanti perbaiki ini. Oke, kita fokus dulu guys tentang ini. Baik, ini sudah kliknya sudah berhasil, masih loading. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buatkan uh, profil, link profil. Contohnya link profil ini, oke, kita lihat dulu apakah sudah ada link profil di bagian dash URL-nya. Oke, profil tidak ada ya, kita ganti aja ini tentang menjadi profil. Pro sebenarnya bebas penamaannya, nanti kita manggilnya juga sama ya. Profil kami. Baik, profil kami. Kemudian kalau selesai profil kami, otomatis di bagian views kita ganti juga. Di bagian views-nya kita ganti tentang ini menjadi profil. Baik, ini juga menjadi profil, dia lebih sama. Kemudian di sini uh, filenya kita ganti juga menjadi profil. Kita tunggu sebentar. Butuh loading. Ini ya, di sebagian profil kita edit, rename, kita ubah menjadi profil. Baik. Kemudian kontak sudah, ini sudah ada menu kontak ya, hubungi kami kontak. Baik, sekarang kita coba hubungkan, tapi ini pasti akan agak kacau tampilannya. Di sini kita tinggal tambahkan URL,
URL. Ini namanya adalah profil. Profil di bagian ini adalah apa namanya? Oke, ini produk belum ya. Produk ini belum kita buatkan produknya apa. Tapi kita harus dibuatkan. Kita buatkan dulu semuanya, biar nanti kita mudah untuk memilah-milahnya. Oke, ini kemudian yang ini yang hubungi kami kita ganti dengan apa namanya, kontak ya. Oke, ini hubungi kita ganti ini aja. Hubungi namanya kontak gitu ya. Kontak. Oke, ini kita klik di sini di bagian navbar. Baik, ini yang belum selesai adalah produk dan pemesanan. Langsung saja kita buat saja di bagian URL, kita kopikan sebanyak 2 kali. Kemudian ini kita ganti dengan produk kami dan produk kami, kemudian pemesanan kami. Ini kita ganti produk ini kita ganti pemesanan, baik, pemesanan. Yang pemesanan yang produk ini kita tuliskan di bagian navbar di sini. Baik, harus sama ya. Kemudian di sini juga kita tuliskan pemesanan, ngambil dari name. Sekali lagi, ngambil dari name ya. Oke, sudah ada, tinggal kita buatkan di bagian ini. Kita buatkan menu-menunya. Menu-menunya di bagian ini kita buatkan, namanya adalah produk. Ini adalah pemesanan. Baik, ininya kita produk juga. Produk ini pemesanan namanya. Baik, biar lebih lengkap lagi kita ganti juga di sini menjadi pemesanan. Ini menjadi produk. Sudah selesai. Kemudian jangan lupa, ini yang diminta adalah produk.html, kemudian pemesanan.html. Jadi di bagian ini yang kita buatkan juga, kita buatkan new file namanya adalah produk.html. Kemudian di sini juga kita buatkan apa namanya, pemesanan.html. Kita siapkan wadahnya dulu biar lebih mudah. Ini sudahnya bisa diklik ya, sudah jalan, tapi tampilannya masih kacau, pasti sudah masih tidak sesuai dengan keinginan. Oke, kita cek apakah error ya. Kita klik profil. Ini tidak jalan ya. Nah, profil kami ini tampilannya karena hanya tentang kami yang muncul. Kemudian ini yang berubahnya ini ya di profil kami. Baik, ini yang di sini biar lebih sama. Yang di bagian produk saya kopikan dari profil ini ya, yang sama. Base di sini kita kopikan, beranda sudah selesai. Kemudian pemesanan, kemudian produk. Oke, kita copy. Sekarang lihat, ini sudah selesai sebenarnya. Perhatikan perubahannya. Oke, ini yang produk. Di halaman beranda. Kemudian di halaman profil hanya ada kata halaman kami, halaman tentang kami ya. Profil di produk kami, kemudian di pemesanan kami, hubungi kami. Oke, ini sebenarnya udah bisa diklik, cuman isinya masih belum sesuai. Kenapa belum sesuai? Isinya ini kita harus ambil atau kita
modifikasi dari template aslinya. Contoh gini ya. Oke, kita kasih contoh yang produk, yang profil. Oke, kita klik dulu, cari yang profil dulu. Oke, kita klik sembarangan aja, guys, di bagian ini. Kita tunggu. Oke, ini ada tentang kami ya, about us. Klik. Nah, kita pengennya isinya seperti ini. Oke, isinya seperti ini ya. Jadi ini ada di about us, di about us. Kita pengen isinya itu nanti ada ininya, kemudian ada jumlah pembelinya, customernya berapa, kemudian ada timnya, nggak jadi masalah. Oke, ada tiga seperti ini contohnya kita berikan tim. Tapi kalau kita membuat tim, otomatis akan ada tambah database. Oke, kita coba dulu ini menampilkan ini. Jadi isi dari profil itu adalah about us. Jadi kita cari bot as. Nah ini bot as, kita tarik bot as itu, kemudian kita letakkan di bagian ini. Kita kemudian setelah ini kita cari, kita tentukan bahwa yang akan kita copy adalah isian yang tadi. Ini juga harus butuh kehati-hatian, jangan sampai salah. Oke, ini headingnya, headingnya. Oke, jelas ini sudah, ini area ini masih berupa aktif, baik produk, base produk. Oke, kita lihat. Oke, dari sini berarti ya. Dari sini, baik. Di sini ya. Dari sini, kemudian kita cek lagi. Sorry. Ini ya. Base ini ya, dari sini ya. Berarti, oke, sudah bisa ya. Kita ngambil, contohnya kita ngambil sebagian dari ini isinya. Oke. Ini kita ambil di sini ya. Isinya, cek lagi. Base, kemudian kita klik ini. Oke, kita ambil isian dari ini dulu. Nah, ini ya. Kita kopikan. Jadi ini ada isian yang ini saja bagian atas dan ini. Yang di bawah kita abaikan dulu. Jadi ada base, provide base, kemudian ada angka happy customer seperti itu. Kemudian ini kita copy. Ini kita copy. Kita copy, kemudian kita letakkan di apa namanya? Di profil ya. Ya namanya profil. Di sini profil kita hilangkan, ini kita copy di sini. Kemudian seperti biasa, gambar yang tidak sesuai kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Jadi pakai statis ini dibuka, letakkan bagian atas. Kita lihat hasilnya bagaimana kalau kita klik bagian hubungi apa, profil ya, profil. Oke, ini minta statik dan kayaknya ada yang terhapus gitu. Kita lihat dulu. Oke, oke, ini minta load ya, kita loadnya, load statik. Kita coba lagi apakah betul. Tetap salah. Kenapa salah? Karena base ini harus ada di paling atas. Cek lagi apakah betul. Baik, sudah betul. Ini gambarnya masih belum muncul. Kenapa? Ini adalah profilnya. Jadi kita bisa melakukan banyak modifikasi. Oh, ini salah ya. Kita ini salahnya, ini masuk juga. Ini seharusnya tidak masuk ya. Kita pindahkan ini. Baik, ini menggunakan tanda T. Kita coba, kita cek, bisakah muncul gambarnya? Nah, betul ya. Ini juga salah lagi. Baik, nah, ini muncul tapi kayaknya ada yang salah. Kita cek lagi. Baik, ini menggunakan petik 2. Cek lagi. Nah, sudah betul ya.
Baik ya, betul-betul ya. Jadi ini adalah halaman profil, tinggal kita ubah di bagian ini. Jadi ini adalah beranda, beranda. Di sini adalah profil, profil. Kemudian yang di sini linknya, ketika diklik itu akan kembali ke beranda. URL, oke, ini adalah beranda. Mungkin seperti itu ya cara pembuatannya, tapi nanti kita akan banyak melakukan modifikasi. Sekarang kita klik, baik sudah ya. Profil, sorry, salah tulisan. Profil atau profil kami, profil kami. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Jadi dua menu sudah aktif, beranda sudah aktif, ini beranda. Kemudian setelah beranda aktif, apa profil juga sudah aktif. Kemudian setelah itu hubungi kami. Baik, kita coba hubungi kami. Nanti kalian tinggal menambahkan produk. Nanti saya juga akan sarankan produk pakai yang ini gitu loh. Pakai yang sesuai dengan template yang pas seperti itu. Jadi ini kalau produk ya, kita cek produk itu dia akan ada apa? Akan ada nama kategori. Jadi kategorinya dulu ya. Klik ini olahan kopi nanti maka muncul produknya seperti ini. Juga bisa diganti kayak gini atau gini ya. Baik, nanti kita akan buat ini juga ini di pertemuan sebelum selanjutnya. Kita fokus sekarang pada mungkin pada pemesanan cat, kayak mudah ya kalau cat ya. Kemudian oke, hubungi kami, tapi kita fokus pada hubungi kami dulu. Baik, kita ke ini dulu, hubungi kami, kontak ya. Kita cek kontak. Baik, bagian kontak yang saya akan ambil, ini saya tidak akan ambil di mapnya ini, yang saya akan ambil adalah dari tell us sampai pada bagian send, sampai pada bagian send. Kemudian nanti akan saya sesuaikan nama-namanya. Ini nanti tulisannya akan saya ganti dengan kirim pesan Anda di sini gitu ya, dan ada nama, ada WhatsApp ini ya. Oke. Kemudian ini juga ada tambahan captcha seperti ini. Nanti ini akan kita modifikasi, kita akan ubah, tapi yang paling penting kita dapat mengaktifkan link yang ada di hubungi kami. Yang paling penting dulu. Jadi di bagian ini kita cek lagi, tunggu sih. Ini namanya adalah apa? Kontak ya. Ini ada kontaknya. Jadi ini cari kita kontak, kemudian kita tarik. Jadi sebenarnya kita tidak usah desain, hanya memodifikasi template yang sudah ada dan mengambil sesuai dengan yang kita inginkan dari template-template itu. Jadi memang kalau buat dari awal membutuhkan waktu yang lumayan lama sih. Oke, langsung kita cari header. Jadi tempatnya ada di sini. Oke, ini. Kemudian nanti kita mapnya kita hapus. Oke, ini hapus kita mapnya. Ya. Oke, dari bagian sini sampai sini. Ya, kita copy, kita letakkan di bagian kontak. Kemudian kita kopikan di tengah-tengah ini. Baik, jangan lupa kita tambahkan lot saja ya, meskipun tidak digunakan nggak apa-apa. Jaga-jaga nanti kita juga akan menggunakan gambar. Gitu. Baik, kita cek lagi hasilnya bagaimana. Kita cek. Baik, ini ya. Kita cek di hubungi kami. Baik, ini belum masuk. Kita cek dulu. Ini saya letakkan, belum di save ya. Kita save dulu. Kita ini. Baik, kita klik. Muncul ya, muncul. Tapi mapnya ini agak lama. Berarti kita hapus mapnya. Mapnya ada di bagian ini. Nah, ini mapnya ya. Kita hapus ini Google Map-nya. Jadi kita agak butuh map. Karena kalau map itu masih berbayar ya. Kalau sudah ada, kita modifikasi di bagian ini. Jadi ini kita kopikan aja ini dari profil ya, biar lebih cepat.
profil, kita kopikan semuanya, kemudian kita ganti. Baik, ini kita ubah dengan tulisan hubungi kami. Hubungi kami. Baik. Nah, untuk isi-isiannya untuk kita bisa juga melakukan modifikasi, ya, modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini nanti ada CRUD, jadi kita ganti tulisannya, contohnya tell your us, kita ganti dengan ini, kirim pesan Anda di sini. Tell, kita cari yang tell ini, baik, kita ganti ini ya. Ini tutup ya. Tell us, kemudian sudah selesai, kemudian ini juga kita ganti about us ini, hubungi kami, hubungi kami, sorry, jangan lupa kopinya hati-hati ya, jangan sampai letak di tag bagian tagnya itu ya, kopinya ini. Kemudian di sini kita bukannya menu ini, oke, kita copy aja ini, kata-katanya bisa diganti sesuai dengan keinginan kalian. Intinya ini adalah untuk kontak seperti itu. Kemudian alamatnya kita ganti dengan tulisan alamat kami ini ya. Kita ganti dengan menggunakan bahasa Indonesia, alamat ini alamat kami, kemudian teleponnya ini tulisannya phone, kita bisa ganti telepon menggunakan bahasa Indonesia, telepon seperti itu ya. Telepon, kemudian email, oke. Sekarang kita lihat hasilnya sudah berubah. Ya, nanti tinggal kita ubah ganti alamatnya apa. Oke, ini simpan. Oke, ini saja dulu. Ini sebenarnya tugas, tapi saya sudah kasih bocoran. Silakan kalian selesaikan itu, jadi sudah bisa beranda. Nanti yang jelas pada bagian beranda ini kita akan melakukan banyak modifikasi di sini. Jadi bagaimana caranya eh, link yang ada di sini ini apa ya? Slide ini akan terhubung dengan database, kemudian ini kita hapus, kemudian di sini kita hapus juga ya bagian ini. Hasilnya baru ini di bagian ini ada kategori, dalam kategori itu nanti akan ada produk-produknya gitu ya. Seperti itu. Baik, ini tugasnya ya, jangan lupa dikerjakan hari Selasa ini saya cek kembali. Mungkin itu pembahasan terkait dengan templating. Ini sengaja saya sendirian karena nanti akan ada daring selanjutnya dengan kalian. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.